Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel kami. Terima kasih sudah klik video ini dan terus setia mengikuti setiap kisah yang kami bagikan. Seperti biasa, kami hadir untuk menemani waktu santai kalian dengan cerita-cerita yang penuh makna, inspirasi, dan tentu saja emosi yang mungkin akan menyentuh hati. Jadi, pastikan kalian nonton sampai habis, ya. Di video kali ini, kita punya kisah yang benar-benar sayang banget kalau dilewatkan. Cerita ini akan membuat kalian merenung tentang arti cinta, kesetiaan, dan perjuangan hidup yang kadang gak selalu mudah. Tapi sebelum mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan cerita menarik lainnya dari channel ini. Yuk, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke ceritanya. Sudah 17 hari berlalu sejak pernikahan megah Amanda dan Kenny yang disiarkan secara luas di berbagai platform. Semua orang masih membicarakan pesta itu, gaun putih Amanda yang anggun, senyum tulus Kenny, dan janji manis mereka di hadapan keluarga serta para tamu. Di media sosial, pasangan ini selalu tampak bahagia, membagikan potret mesra setiap hari. Namun di balik semua sorotan dan kebahagiaan itu, Amanda mulai merasa ada sesuatu yang berubah. Tubuhnya terasa cepat lelah, sering pusing, dan anehnya, aroma kopi favoritnya kini membuatnya mual. Malam itu, saat Kenny sudah terlelap karena kelelahan syuting, Amanda duduk di tepi ranjang sambil menatap kosong ke arah jendela. Angin malam berhembus lembut, membawa pikirannya melayang jauh. "Mungkinkah aku hamil?" bisiknya pelan, nyaris tak terdengar. Ia mencoba menenangkan diri, tapi jantungnya berdebar lebih cepat dari biasanya. Setelah menimbang-nimbang, ia akhirnya memutuskan untuk memastikan semuanya. Esok pagi, ia berencana membeli tes pack tanpa sepengetahuan siapapun. Pagi pun tiba dengan suasana yang masih lengang. Amanda mengenakan hoodie besar dan kacamata hitam, menyamar agar tidak dikenali saat pergi ke apotek terdekat. Sepanjang perjalanan pulang, tangannya bergetar. Rasa takut dan harap bercampur jadi satu. Setibanya di rumah, ia langsung masuk ke kamar mandi, menatap tes pack di tangannya dengan napas tertahan. Ia tahu, apapun hasilnya, hidupnya mungkin akan berubah selamanya. Amanda menatap dua garis merah yang muncul jelas di tes pack itu. Tubuhnya seketika lemas, dan air mata pun mengalir tanpa bisa ditahan. Antara bahagia, terkejut, dan gugup, ia mencoba menenangkan diri. "Aku hamil," ucapnya dengan suara bergetar. Ia ingin segera memberitahu Kenny, tapi bagian dirinya juga takut. Bagaimana jika terlalu dini? Bagaimana jika orang-orang salah menafsirkan? Ia memutuskan untuk menunggu waktu yang tepat, mungkin saat Kenny libur syuting nanti malam. Namun tanpa disadari, salah satu asisten rumah tangga yang kebetulan masuk untuk membersihkan kamar mandi, melihat Amanda memegang tes pack itu sambil tersenyum haru. Penasaran, ia diam-diam memotret momen itu, mengira hal tersebut sudah diketahui publik. Dalam waktu singkat, foto itu tersebar ke akun pribadinya dengan caption polos, "Selamat ya, Mbak Amanda." Tak butuh waktu lama hingga ribuan akun gosip mengunggah ulang foto itu dengan berbagai spekulasi. Siang harinya, Amanda baru menyadari semuanya setelah telepon dari manajernya berdering tanpa henti. "Amanda, fotomu viral. Kamu lihat belum?" teriak sang manajer panik di seberang sana. Amanda yang masih belum siap bicara, hanya bisa menatap layar ponselnya dengan wajah pucat. Ia membuka media sosial dan menemukan ribuan komentar yang memenuhi beranda, ucapan selamat, doa, tapi juga cibiran dan gosip. Dunia yang semula tenang kini berubah jadi badai. Sejak pagi, berita tentang Amanda Manopo memenuhi headline di berbagai media online. Amanda hamil muda, tes pack di tangan Amanda jadi sorotan, dan Kenny Austin bakal jadi ayah. Menjadi topik panas. Warganet terbelah menjadi dua kubu, ada yang bahagia dan memberikan doa, ada pula yang menuduh semuanya hanyalah sensasi demi popularitas. Amanda hanya bisa menatap layar televisi dengan perasaan campur aduk. Ia tahu, sekali rumor menyebar,
sulit untuk menghentikannya. Kenny yang baru kembali dari lokasi syuting langsung disambut suasana rumah yang tegang. Ia mendapati Amanda duduk di sofa ruang tamu, matanya sembab dan wajahnya kusam. "Sayang, ada apa?" tanya Kenny lembut. Amanda tak menjawab, hanya menyerahkan ponselnya. Dalam hitungan detik, wajah Kenny berubah antara terkejut dan marah. "Siapa yang berani menyebarkan ini tanpa izinmu?" Suaranya rendah tapi menahan emosi. Amanda hanya diam, menunduk, merasa bersalah meski ia tak melakukan apa-apa. Kenny menarik napas panjang lalu memeluk Amanda erat. "Tidak apa-apa, aku di sini," ucapnya pelan. Ia tahu, satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan sekarang adalah menghadapi semuanya bersama. Di luar sana, dunia boleh berguncang, tapi di antara pelukan itu, Amanda merasa sedikit tenang. Namun kedamaian itu hanya sesaat, karena telepon dari pihak media dan sponsor mulai berdatangan, menuntut klarifikasi secepatnya. Keesokan harinya, rumah Amanda dipenuhi wartawan. Kamera, mikrofon, dan lampu sorot berjejer di depan pagar, menunggu pernyataan resmi. Amanda bersembunyi di balik gorden, memandangi kerumunan itu dengan hati berdebar. "Aku belum siap," katanya lirih. Kenny menatapnya penuh pengertian. Ia tahu Amanda tidak suka jadi pusat perhatian seperti ini, apalagi menyangkut hal pribadi. Tapi situasi sudah di luar kendali, dan diam hanya akan membuat gosip makin menjadi-jadi. Manajer mereka akhirnya datang dengan wajah serius. "Kita harus buat konferensi pers hari ini. Kalau kalian diam, berita akan terus dipelintir," ujarnya tegas. Amanda menggigit bibirnya, menatap tespek yang masih disimpannya di laci meja rias. Ia teringat perasaan pertama kali melihat dua garis merah itu, keajaiban yang seharusnya disambut bahagia, kini justru menjadi sumber tekanan. Tapi di balik keraguan itu, ia tahu bahwa kebenaran tidak bisa disembunyikan selamanya. Sore harinya, Amanda dan Kenny duduk berdampingan di depan kamera. Dengan suara bergetar namun tegas, Amanda berkata, "Benar, kabar yang beredar itu bukan rekayasa. Kami sedang menantikan anugerah kecil dalam rumah tangga kami." Ruangan itu seketika sunyi, lalu disusul tepuk tangan dari para wartawan. Air mata menetes di pipinya, kali ini bukan karena takut, melainkan karena lega telah berani jujur pada dunia. Setelah konferensi pers itu, suasana berbalik. Dukungan mengalir deras dari para penggemar dan rekan artis. Netizen yang tadinya mencibir kini ramai memberi ucapan selamat dan doa. Amanda pun mulai merasa tenang, menyadari bahwa kejujuran adalah pilihan terbaik. Kenny selalu di sisinya, memastikan ia tidak stres, bahkan menolak beberapa tawaran pekerjaan demi bisa menemani istrinya menjalani masa awal kehamilan. Setiap pagi kini terasa lebih indah, dengan tawa ringan dan rencana kecil tentang masa depan. Suatu sore, Amanda duduk di taman belakang rumah sambil memandangi matahari terbenam. Tangannya mengelus lembut perutnya yang mulai terasa berbeda. Ia teringat segala yang telah mereka lalui, gosip, tekanan, dan ketakutan, namun juga kekuatan cinta yang membuat mereka bertahan. "Aku siap," ucapnya pelan, seolah berbicara pada kehidupan kecil yang tumbuh di dalam dirinya. Kenny datang dari belakang, memeluknya hangat. "Aku juga," balasnya. Kehidupan mereka mungkin tak lagi sama, tapi kini Amanda mengerti, kebahagiaan sejati bukan tentang bagaimana dunia melihatnya, melainkan bagaimana ia dan orang yang dicintainya saling menjaga dalam badai. Apapun. Foto tespek yang dulu membuatnya panik kini justru menjadi simbol awal perjalanan baru, perjalanan menjadi seorang ibu. Dan di balik segala sorotan publik, Amanda Manopo akhirnya menemukan arti sebenarnya dari cinta, keberanian, dan keajaiban kecil bernama keluarga.